Halo semuanya, selamat datang di evaluasi berkelanjutan dalam proyek inovasi bisnis digital yang merupakan materi perkuliahan kita di minggu ini untuk inovasi bisnis digital berkelanjutan. Oke, teman-teman, dalam bisnis digital, inovasi tidak berhenti saat produk atau layanan diluncurkan. Inovasi harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa solusi digital benar-benar memberikan nilai bagi pengguna dan mendukung keberlanjutan organisasi. Evaluasi kerja inovasi digital dilakukan dengan membandingkan target awal dan hasil aktual. Indikator yang umum digunakan meliputi pertumbuhan pengguna, retensi pelanggan, pendapatan digital, conversion rate, dan biaya akuisisi pelanggan. Oke, sebagai contoh, sebuah startup e-commerce menargetkan peningkatan nilai transaksi melalui fitur rekomendasi berbasis AI. Namun, setelah 6 bulan, hasilnya belum sesuai harapan. Meskipun teknologinya berjalan, keluhan pengguna meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup dinilai dari sisi teknologi saja, tetapi juga dari nilai bisnis dan pengalaman pengguna. Oke, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan proyek inovasi. Keberhasilan dapat terlihat dari efisiensi operasional atau respon positif pengguna, sedangkan kegagalan dapat muncul dalam bentuk rendahnya adopsi, biaya yang membengkak, atau inovasi yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Oke, identifikasi tersebut harus dilanjutkan dengan analisis penyebab. Faktor internal meliputi perencanaan proyek, kompetensi tim, kesiapan teknologi, dan kejelasan visi inovasi. Faktor eksternal mencakup perubahan pasar, perilaku konsumen, persaingan, dan juga regulasi. Pendekatan seperti root cause analysis dan post implementation review membantu organisasi memahami sumber masalah secara lebih mendalam. Oke, berikutnya kita ada contoh kasus kekinian terlihat pada fintech lending di Indonesia. Digital credit scoring mampu meningkatkan inklusi keuangan, namun sebagian proyek gagal akibat tingginya kredit macet. Evaluasi menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada teknologi, melainkan pada pemahaman perilaku peminjaman dan kelemahan manajemen risiko. Ini menegaskan pentingnya faktor non-teknologis dalam inovasi digital. Oke, berdasarkan evaluasi tersebut, organisasi perlu merencanakan tindakan perbaikan dan pengembangan lanjutan. Perbaikan jangka pendek fokus pada penyempurnaan fitur dan stabilitas sistem, sedangkan pengembangan jangka panjang mencakup penguatan strategi inovasi dan model bisnis agar lebih adaptif terhadap perubahan. Oke, teman-teman. Perencanaan perbaikan itu harus berbasis data dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan agile dan continuous improvement memungkinkan perusahaan melakukan iterasi cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Selain itu, penetapan ulang KPI yang realistis sangat penting agar inovasi tetap relevan dengan kondisi pasar. Sebagai contoh, ada platform ride hailing ya yang gagal meningkatkan loyalitas melalui gamification, melalui perbaikan dengan menyederhanakan dan mempersonalisasi fitur tersebut. Hasilnya retensi pengguna meningkat. Ini menunjukkan bahwa perbaikan berbasis evaluasi empiris dapat meningkatkan kinerja inovasi secara signifikan. Oke, sebagai kesimpulan, kemampuan mengevaluasi dan memperbaiki proyek inovasi bisnis digital merupakan kompetensi kunci di era digital. Evaluasi yang sistematis, analisis yang objektif, dan perbaikan berbasis data membantu organisasi menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan bernilai tinggi. Inovasi digital pada akhirnya adalah proses pembelajaran organisasi yang terus berkembang. Oke, thank you banget teman-teman untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.